We're not gonna make it. You're crazy, you know that? Okay. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Truman Burbank adalah karakter dari film The Truman Show, sebuah film komedi drama yang ditulis dan diproduksi oleh Andrew Niccol dengan Truman yang dibintangi oleh Jim Carrey. Peringatan, video ini mungkin berisi spoiler tentang film The Truman Show itu sendiri. Dan seluruh video ini adalah opini dari kreator. Mohon kebijakannya. Di awal cerita dalam film The Truman Show, kita melihat Truman sedang berada di dalam televisi dan sedang menyiapkan harinya. Apa artinya ini? Apakah ini sebuah parodi atau sejenisnya? Mungkin kalian berpikir bahwa film Truman ini adalah film yang dimana Truman sedang berperan sebagai aktor dalam film. Namun kalian semua salah, film ini tidak seperti itu. Aku beranggapan bahwa ada dua pandangan terkait film ini dan apa dua pandangan tersebut. Sebelum itu mari kita jelaskan terlebih dahulu siapa itu Truman. Truman adalah seorang pria dewasa yang bekerja sebagai pekerja kantoran. Dia terlihat ceria, ramah, dan baik hati. Dia terlihat seperti pria biasa yang menjalani harinya. Tapi ternyata dia adalah seorang yang dijadikan tokoh utama di dalam sebuah film yang ditonton oleh seluruh populasi dunia. Ia bukan seorang aktor. Bahkan di awal cerita dia tidak menyadari bahwa ia adalah seorang aktor film dunia. Mengapa demikian? Karena Truman adalah subjek percobaan dari sang sutradara di dalam film Truman Show yang ingin membuat film terbaik di dunia. Dia adalah Christoph yang memiliki pandangan bahwa ia bisa menciptakan dunianya sendiri dengan menseleksi bayi yang baru lahir untuk dijadikan bahan eksperimen bagi dunianya yang baru ia ciptakan. Lalu ia tertarik dengan Truman. Dari situ, ia mulai mengadopsi Truman dan mulai membuat dunia miliknya sendiri. Ia bahkan membuatnya secara menyeluruh, yakni si Heaven Island, yang ditutupi sebuah kubah. Seluruh isi di dalam kubah tersebut sepenuhnya dapat dikontrol oleh Christoph itu sendiri. Cuaca, hari, dan apapun itu berada di tangannya. Lalu apa perasaan Truman ketika ia diperlakukan seperti itu? Bisa kita lihat dari ekspresinya, seperti kesedihan yang telah memuncak dan berubah menjadi tawa yang hampa. Karena bayangkan saja, kehidupan berjalan sama setiap harinya, dan perebutan hak pilihan Truman yang dilakukan oleh Christoph. Contohnya pada saat ia menemukan cinta pertamanya, Lauren, yang memiliki peran sebagai aktor di dalam film Truman. Dialah satu-satunya seorang aktor yang sangat peduli terhadap Truman, sedangkan aktor lain seperti Marlon sebagai sahabatnya dan Meryl sebagai istrinya tidak menunjukkan simpati terhadap perebutan hak Truman ini. Dengan sifat Lauren yang membela Truman, ia terpaksa Christoph pecat dan bawa keluar dari si Heaven. Ia dibawa pada saat ia sedang berdua dengan Truman. Melihat hal itu, ia bertekad untuk keluar dari si Heaven untuk menjemput Lauren. Dan ini adalah tujuan utamanya. Contoh selanjutnya adalah Truman yang kehilangan ayahnya yang tenggelam saat badai. Ayahnya tersebut bukanlah ayah kandungnya, melainkan aktor lainnya. Mental Truman sudah benar-benar terluka. Perebutan cinta pertamanya Lauren, kematian ayahnya, dan perasaan tidak bebas. Sampai pada akhirnya ia mengelabui para aktor dan Christoph, lalu mencoba berlayar untuk mencari Lauren. Mengetahui hal ini, Christoph mulai memberikan cuaca-cuaca ekstrim untuk mencegah Truman yang sedang berlayar. Namun dengan perasaan yang sudah hampa dan hanya memiliki tekad untuk terbebas, ia berhasil bertahan dan mencapai pintu keluar dari si Heaven. Namun, mungkin saja ada yang menganggap Christoph memiliki niat yang baik, karena pada akhir cerita ia menyebutkan bahwa ia membantu Truman untuk mendapatkan hidup yang ideal. Namun tetap saja,
Truman dikurung di Seven dari ia kecil hingga dewasa, mengulang kegiatan yang sama setiap harinya dan hanya diatur oleh Christoph. Christoph sangat terobsesi yang pada akhirnya Truman berpaling pada dirinya pada tayangan terakhir dari ribuan tayangan dari serial The Truman Show. Inilah karma yang dialami oleh Christoph karena terlalu obses terhadap ambisinya yang merugikan Truman. Kita tidak boleh meniru perbuatan Christoph karena salah satu filsuf Jerman berkumis tebal yakni Nietzsche tidak akan setuju dengan hal ini karena di Beyond Good and Evil yang ditulisnya mengajari kita untuk memiliki pendirian kita sendiri dan memiliki hak untuk kebebasan. Terima kasih.